Halo sahabat YouTube, video ini adalah video lanjutan dari video yang kemarin. Karena di video yang kemarin itu banyak di antara teman-teman yang meninggalkan komentar yang bertanya bagaimana nasib channel yang belum dimonetisasi. Dan tentunya saya akan jawab di video ini, sekaligus saya akan berikan informasi buat teman-teman agar teman-teman bisa memahami masalah pajak penghasilan YouTuber ini. Oke sahabat YouTube, seperti yang teman-teman ketahui, saat ini topik masalah pajak YouTuber itu banyak banget orang yang membahas ya. Ada yang membahas 10% pajaknya, ada yang membahas pajaknya 24%, ada yang membahas pajaknya 30%. Nah, sebenarnya informasi yang diberikan itu sudah benar ya. Hanya saja penonton itu harus teliti dalam melihat informasi tersebut. Nah, di video kali ini saya akan merangkum ataupun membahas masalah pajak 10%, pajak 24%, dan pajak 30%. Jadi saya harapkan teman-teman itu menonton video ini sampai akhir agar teman-teman itu mendapatkan informasi lengkap masalah pajak YouTuber ini. Nah, jadi gini, kita sebagai YouTuber itu kan membuat video ya. Jadi video yang kita buat, yang kita upload ke channel kita, itu bakal suatu saat kita bakal mendapatkan viewers dari luar negeri ataupun video kita itu bakal ditonton dari berbagai negara. Jadi tidak hanya ditonton dari negara Indonesia, ya, penonton kita itu tidak hanya dari Indonesia, tapi suatu saat juga bakal kita mendapatkan penonton dari luar negeri, salah satunya dari Amerika Serikat. Nah, jadi kalau kita mengirimkan informasi pajak, ya, kita itu bakal dipotong gajinya, ya, bakal dipotong. Nah, di sini gaji yang dipotong itu adalah gaji yang kita dapat dari penonton Amerika, ya. Nah, jadi kan kita sebagai YouTuber itu kan mendapatkan gaji dari penonton itu sendiri karena iklan itu tampil di HP para penonton ataupun para komputer penonton semuanya. Nah, jadi antara pendapatan kita di Amerika dengan pendapatan kita dari penonton Indonesia itu berbeda ya. Kalau saya sendiri channel Zona Tutorial ini tentunya pendapatan terbesar itu dari penonton Indonesia ya. Tapi ada juga penonton saya dari Amerika Serikat ya. Saya mendapatkan gaji dari penonton Amerika Serikat, artinya viewers ya. Viewers yang kita dapatkan dari Amerika Serikat itu bakal dipotong ya. Bakal dipotong kalau kita mengirimkan informasi pajak. Nah, berapa besar potongannya? Nah, potongannya itu bisa 10% ataupun 30% ya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut masalah 10% dan 30%. Intinya di sini teman-teman harus paham dulu bahwa ketika kita mengirimkan informasi pajak, yang dipotong itu adalah gaji yang kita dapatkan dari penonton luar negeri, khususnya dari Amerika ya. Gaji dari Amerika atau viewers dari Amerika. Jadi misalkan kita itu punya video ya, viewersnya itu 1000 misalkan ya, 1000 viewers. Kemudian dari 1000 viewers tadi ada 100 orang penonton Amerika yang menonton video kita. Maka pendapatan kita dari 100 orang dari Amerika tadi itulah yang dipotong sebesar 10 ataupun 30%. Jadi viewers yang kita dapatkan atau penonton yang kita dapatkan dari video tadi, penonton Indonesia itu tidak dipotong ya, tidak dipotong sama sekali, dengan catatan kalau kita mengirimkan informasi pajak. Nah, sekarang kita akan bahas pada bagian ini ya. Tadi di awal kan kita bahas kalau kita mengirimkan informasi pajak yang dipotong itu adalah gaji ataupun pendapatan kita dari penonton Amerika. Sekarang begini. Jika kita tidak mengirimkan informasi pajak, ini bakal berubah lagi nih, ya, skemanya berubah lagi. Jadi seperti ini, ya, sama seperti tadi, kita sebagai YouTuber itu kan membuat video, ya. Nah, membuat video, kemudian dari kita membuat video ini kan kita mendapatkan gaji atau pendapatan itu kan dari seluruh dunia, ya, seluruh dunia. Baik itu dari Belanda, dari Amerika, ya, dari Hong Kong, dari Indonesia, pokoknya seluruh dunia. Nah, itu bakal dipotong 24% ya. Dipotong 24% kalau kita tidak mengirimkan informasi pajak ya. Tentunya ini potongan yang sangat besar dan tentunya kita rugi ya. Kita mengalami kerugian karena ada potongan 24% ya. Jadi di sini sudah jelas ya masalah kalau kita mengirimkan informasi pajak yang dipotong itu hanya penonton kita ya atau viewers kita dari Amerika. Kalau kita tidak mengirimkan informasi pajak, yang dipotong itu adalah pendapatan atau viewers kita yang seluruh dunia ya. Dia tidak peduli penonton dari Indonesia, tidak peduli penonton dari Belanda, tidak peduli penonton dari Amerika. Pokoknya semuanya dianggap seluruh dunia. Penonton yang kita dapatkan dari seluruh dunia itu bakal dipotong 24% ya. Pendapatan kita itu bakal dipotong 24%. Nah, ini sebagai contoh. Sebagai contoh aja nih ya.
gaji kita per bulan itu misalkan dapat 2.400.000 ya. Per bulan kita bisa gajian misalkan 2.400.000. Nah, karena kita tidak mengirimkan informasi pajak ya, otomatis gaji kita yang 2.400.000 ini yang per bulan itu dipotong 24%, sehingga ada potongan per bulannya itu sekitar 576.000. Ya berarti kalau kita tidak mengirimkan informasi pajak, gaji keseluruhan kita per bulan itu dipotong 24%, sekitar ada 576.000. Jadi gaji kita awalnya itu 2.400.000, sekarang itu kita tidak bisa lagi gajian 2.400.000 karena sudah kena potongan 24%. Kenapa kok kena potongan 24%? Kan kita tidak mengirimkan informasi pajak. Nah, jadi itu pentingnya kita mengirimkan informasi pajak agar kita tidak mendapatkan potongan 24%. Bayangin kalau bulan ini 500.000 ya dipotong, bulan depan 500.000 dan begitu seterusnya. Otomatis kita rugi gitu ya. Harusnya kita potongannya itu kecil, jadi kita rugi gitu ya. Kalau kita mengirimkan informasi pajak, yang dipotong itu ya dari negara Amerika aja, viewers dari Amerika saja. Jadi misalkan gaji kita dari negara Amerika itu cuma 100.000, ya berarti 100.000 itu nanti yang bakal dipotong 10% atau 30%. Sementara gaji kita yang misalkan 2 juta dari Indonesia, ya itu nggak bakal dipotong ya kalau kita mengirimkan informasi pajak. Nah, sekarang saya akan tunjukkan dulu cara melihat gaji yang kita dapatkan dari luar negeri. Ya, salah satunya dari Amerika Serikat. Nah, pertama teman-teman masuk aja di YouTube Studio dengan versi web seperti ini. Kemudian di bagian sebelah kiri nanti ada menu analitik ya, masuk ke bagian menu analitik. Dan di pojok kanan nanti ada bagian mode lanjutan. Kita tekan pada bagian mode lanjutan. Selanjutnya di sini teman-teman pilih pada bagian geografi. Kita pilih geografi. Kemudian di sini ada kotak ya, pilih metrik sekunder, kita pilih. Dan selanjutnya pilih metrik lainnya. Metrik lainnya dan kemudian pilih estimasi pendapatan Anda. Ya, di sini ada rentang waktunya. Di sini saya setting jadi 28 hari terakhir, artinya 1 bulan terakhir. Nah, di sini ada beberapa negara ya berdasarkan geografi, ada beberapa negara. Ada Taiwan, Hong Kong, Singapura, Arab Saudi dan Amerika Serikat. Nah, jadi di sini kan saya itu juga mendapatkan gaji ya dari penonton Amerika Serikat nih. Amerika Serikat saya itu mendapatkan gaji dari penonton ataupun dari viewers Amerika Serikat itu sekitar 69.397. Ya, anggap aja 70.000. Jadi setiap bulannya saya itu dapat 70.000 ya dari penonton Amerika Serikat. Nah, jadi inilah yang saya maksud tadi bahwa kita itu bakal dipotong sebesar 10 ataupun 30% dari pendapatan kita dari Amerika Serikat. Jadi yang dipotong itu hanya dari negara Amerika Serikat ya. Dan besar potongannya itu 10% ataupun 30%. Jadi untuk pendapatan kita dari negara-negara lain seperti negara Indonesia ataupun negara Taiwan itu tidak kena potongan teman-teman ya, asalkan kita mengirimkan informasi pajaknya ya. Kalau kita tidak mengirimkan informasi pajaknya, ya kejadiannya itu seperti tadi. Semua pendapatan kita dari berbagai negara seluruh dunia itu bakal dipotong sebesar 24%. Jadi saya sarankan teman-teman itu memang harus mengirimkan informasi pajak biar nanti yang dipotong itu hanya pendapatan atau viewers kita yang kita dapat dari negara Amerika Serikat ya. Jadi ya saya tidak masalah gitu ya. Setiap bulan saya cuma dapat 70.000 dari negara Amerika Serikat. Ya kalau dipotong 30% ya tidak masalah. Yang penting kan gaji saya yang dari penonton Indonesia itu tidak dipotong ya. Jadi seperti itu. Nah, lalu bagaimana untuk channel baru ataupun channel yang belum dimonetisasi? Jadi untuk channel yang belum dimonetisasi, untuk saat ini teman-teman belum diwajibkan untuk mengisi informasi pajak ini. Tapi ya, ini ada tapinya teman-teman. Tapi setelah teman-teman nanti monetisasi, ya kapanpun teman-teman monetisasi, teman-teman itu diwajibkan ya mengisi informasi pajak ini. Karena kalau teman-teman tidak mengisi informasi pajak ini, ya teman-teman itu gaji keseluruhannya bakal dipotong 24% ya. Jadi untuk saat ini teman-teman yang belum dimonetisasi, belum diwajibkan untuk mengisi informasi pajak ini. Ya. Belum diwajibkan untuk mengisi informasi pajak ini. Tapi ya ingat ada kata-kata tapi begitu teman-teman nanti dimonetisasi dan punya akun Google AdSense ya, teman-teman itu diwajibkan mengisi informasi pajak ini ya, biar teman-teman itu tidak dipotong gajinya sebesar 24%. Nah, untuk waktu paling lambat kita mengirimkan informasi pajak ini itu tanggal 31 Mei 2021. Jadi buat teman-teman yang sudah dimonetisasi ya, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai terlambat. Ingat
tanggal terakhir itu tanggal 31 Mei 2021. Teman-teman harus mengirimkan informasi pajak ini kalau channel teman-teman itu sudah dimonetisasi. Nah, jadi kalau teman-teman itu besok monetisasinya mungkin di bulan Agustus atau di bulan September, kan waktunya sudah habis nih. Waktu terakhirnya kan tanggal 31 Mei ya 2021. Waktunya udah habis nih, teman-teman ternyata monetisasinya di bulan Agustus atau September. Ya, tidak masalah. Yang penting begitu teman-teman monetisasi, teman-teman harus ingat masalah pajak ini. Harus teman-teman isi informasi pajak ini ya, biar teman-teman itu tidak mendapatkan potongan sebesar 24%. Oke, jadi kalau kita simpulkan di sini masalah potongan 10%, potongan 24%, potongan 30% ya. Jadi ini beberapa hal yang terjadi. Kalau kita mengirimkan informasi pajak pakai NPWP, itu kita dipotong 10%. Apa yang dipotong 10%? Yang dipotong 10% ini adalah gaji yang kita dapatkan dari viewers Amerika. Artinya hanya gaji yang kita dapatkan dari penonton negara Amerika saja. Itu bakal dipotong 10% kalau kita mengirimkan informasi pajak pakai NPWP ya. Jadi waktu kita ngisi form ataupun kita waktu ngisi formulir itu ya, ngisi formulir informasi pajak itu ada kolom ya, ada kolom untuk mengisi nomor NPWP ya. Jadi kalau kita punya NPWP, silakan masukkan nomor NPWP-nya, nanti teman-teman itu bakal dipotong 10% ya dari pendapatan atau gaji dari viewers Amerika. Nah, buat teman-teman yang tidak tahu apa itu NPWP, caranya gampang, tulis saja di Google apa itu NPWP. Penjelasannya sangat banyak banget ya, karena di sini saya tidak mungkin menjelaskan masalah NPWP. Nah, jadi pada intinya NPWP ini juga dibutuhkan waktu kita mengisi informasi pajak ya. Jadi kalau kita masukkan nomor NPWP kita waktu kita mengirimkan formulirnya, itu kita dapat potongan 10%. Nah, kemudian hal kedua yang terjadi, kita tetap mengirimkan informasi pajak ya, tapi tanpa NPWP ya. Bisa juga teman-teman, kita bisa juga mengirimkan informasi pajak tanpa NPWP. Kalau kita tidak punya NPWP ya kita bisa mengirimkannya, tapi kita kena potongan 30% ya. Potongan pajaknya itu 30%. Nah, 30% ini sama seperti di atas ya, gaji kita dipotong dari viewers ataupun penonton kita yang dari Amerika saja. Jadi yang dari Indonesia masih tetap aman, tidak dipotong. Jadi jelas di sini perbedaannya ya. Kalau kita itu mengirim informasi pajaknya pakai nomor NPWP, kalau kita punya NPWP itu cuma 10% pajaknya. Kalau kita tidak pakai NPWP atau tanpa nomor NPWP, itu kita kena 30%. Nah, yang lebih parahnya lagi, kalau kita tidak mengirimkan ya, kita tidak mengirimkan informasi pajak nih ya. Waktunya 31 Mei nih udah tidak kita kirimkan, padahal kita sudah monetisasi, tidak kita kirimkan nih informasi pajaknya, itu bakal dipotong 24%. Nah, lalu apa yang dipotong 24%? Yang dipotong 24% ini bukan viewers dari Amerika saja ya, bukan viewers dari Indonesia saja, tapi viewers ataupun penonton dari seluruh dunia ya. Jadi kalau video teman-teman itu per bulannya dapat gaji dari seluruh dunia, nggak peduli dari Amerika, dari Hong Kong, dari Indonesia, pokoknya bakal dipotong, gajinya itu bakal dipotong keseluruhannya 24%. Itu kalau kita tidak mengirimkan informasi pajak ya. Jadi sangat jelas di sini ya, beberapa hal yang terjadi. Kalau kita tidak mengirimkan informasi pajak, kita dipotong 24% dari gaji keseluruhan kita ya. Simpelnya itu seperti ini. Kalau kita mau mengirimkan informasi pajak ada dua, kita mau ngirim pakai nomor NPWP atau tidak. Kalau kita ngirim pakai nomor NPWP, potongannya lebih sedikit, hanya 10%. Kalau kita mengirimkan informasi pajak tanpa nomor NPWP, potongannya lumayan besar, 30% ya. Jadi di sini sudah sangat jelas ya. Jadi buat teman-teman yang bingung ya, melihat beberapa video katanya ada 10%, ada 24%, ada 30%. Sebenarnya penjelasannya inilah ya. Kita hanya butuh butuh ketelitian dalam memahami sebuah informasi ya. Nah, jadi di video selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana cara mengirimkan informasi pajaknya ya melalui akun Google AdSense. Nah, tentunya itu akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini, dan yang paling penting jangan lupa tekan salah satu video saya yang muncul ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.